Shalom sahabat Mitra Rema. Hari ini tanggal 18 November 2021, kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Filipi 3 ayat 7 dan 8 yang berkata demikian. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Demikianlah firman Tuhan, dan firman ini akan sama-sama saudara dan saya renungkan di hari ini yang saya beri judul Membuang Sampah Rohanimu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, 2 ayat yang saya bacakan tadi adalah pernyataan Rasul Paulus tentang hidupnya ketika dia dulu ada di dalam posisi yang luar biasa, yang dipakai untuk menghancurkan anak-anak Tuhan. Bukan luar biasa positif ya, negatif. Tapi kemudian ketika dia mengalami pertemuan pribadi dengan Yesus di pintu kota Damsyik, dia mengalami satu titik balik. Dan kemudian saudara lihat dalam perjalanan hidupnya, Paulus bisa berkata, apa yang dahulu pada dia, semua yang dia miliki itu, dia menganggapnya sampah setelah dia menerima pengenalan akan Kristus. Nah, kita mau lihat ada beberapa poin yang mau saya share buat saudara tentang sampah rohani ini. Yang pertama, Paulus belajar untuk membuang sampah itu dari hidupnya. Jadi ada sampah yang saudara dan saya miliki secara rohani yang bisa menghambat saudara dan saya mengenal akan Kristus. Itulah yang dialami Paulus. Tapi ketika Paulus mendapat pengenalan akan Kristus, mengalami pertemuan pribadi dengan Yesus, maka sampah rohani yang dia miliki itu dia buang. Dia bilang gak berharga. Dia menjadikan itu sampah. Sampah itu pasti akan dibuang di tempat sampah dan akan dibawa ke tempat sampah umum, akan dihancurkan sampah itu. Jadi sampah rohani yang saudara dan saya miliki, kita harus belajar membuangnya untuk dihancurkan, supaya kita dapat menerima pengenalan akan Kristus jauh lebih baik dari sebelumnya. Saudara lihat Paulus waktu dia mengalami pertemuan pribadi dengan Yesus dan dalam perjalanan hidupnya, dia rela dianiaya demi Kristus. Tuhan juga mau katakan buat saudara dan saya bahwa ketika sampah rohani kita buang untuk dihancurkan, maka kita akan menjadi pribadi yang rela menderita demi kebenaran. Yang kedua, sampah rohani yang saudara dan saya miliki, jangan pernah kita berharap untuk orang lain membuangnya. Karena itu ada di dalam saudara dan saya. Yang harus membuangnya adalah pemilik sampah itu. Selama sampah rohani itu masih ada di dalam saudara dan saya, maka kehidupan kita tidak bisa bersih 100%. Mengapa? Namanya sampah pasti kotor dan bau. Oleh sebab itu Tuhan mau saudara dan saya belajar dari kisah Rasul Paulus. Dia membuang semua sampah itu. Bahkan kalau saudara lihat ada satu ayat dia bilang ini, aku melupakan apa yang ada di belakangku. Semua peristiwa-peristiwa yang terjadi yang dia tidak setia, dia tidak berjalan dalam kebenaran, dia lupa, dia istilahnya tidak mau itu, dia tinggalkan, dia buang itu. Dan dia berlari ke depan untuk mengambil panggilan sorgawi. Dia memilih
untuk berjalan dalam kebenaran Tuhan. Dan Tuhan mau katakan buat saudara dan saya di bagian yang kedua ini, waktu kita membuang sampah rohani kita, kita akan dibawa oleh Kristus, kita akan dibawa oleh kebenarannya untuk hidup di dalam kekudusan yang hanya berjalan sesuai apa yang Tuhan mau. Yang terakhir, yang ketiga, sampah rohani kita itu ada yang basah dan ada yang kering. Kalau yang kering mudah diambil dan kemudian kita membuangnya, tidak ada bekasnya. Tapi kalau sampah yang basah, ketika kita sudah mengambil dan membuangnya, kita harus membersihkannya juga dengan air. Tuhan mau katakan di bagian yang ketiga ini, jika masih ada sampah-sampah kering, cepat buang sampah rohani yang kering. Tapi jika masih ada sampah yang basah, yang masih lengket di dalam kehidupan rohani saudara dan saya, yang masih menempel kuat di dalam kehidupan rohani saudara dan saya, mari kita belajar untuk mengikisnya, membersihkannya dengan kuasa darah Yesus, menyucikan kita kembali, supaya kita dikuduskan di dalam kebenarannya. Ingat di dalam Yohanes 15, Yesus bilang, kamu sudah bersih oleh firman. Jadi untuk membersihkan sampah-sampah rohani yang ada di dalam saudara dan saya yang basah, mungkin kita sudah membuangnya tapi bekasnya masih ada, bekas-bekas itu masih menempel pada rohani kita. Kita perlu membersihkannya dengan setiap firman yang datang bagi saudara dan saya. Pertanyaannya hari ini, apakah saudara siap membuang sampah rohanimu seperti Paulus yang menganggap semua yang tidak baik itu adalah sampah setelah dia mendapat pengenalan akan Kristus? Harusnya kita belajar iya seperti Paulus. Dan yang kedua, kita harus belajar supaya setiap sampah itu benar-benar tidak meninggalkan bekas di dalam rohani kita, yaitu kita membiarkan kehidupan rohani kita terus diisi oleh firman-Nya, dibenarin oleh firman-Nya, ditegur oleh firman-Nya, dibentuk oleh firman-Nya, dikuduskan oleh firman-Nya, supaya firman itu benar-benar membersihkan kita seperti yang Yesus katakan bahwa kita bisa bersih oleh firman-Nya. Tuhan mau saudara dan saya percaya bahwa waktu kita memiliki pengenalan akan Kristus yang sungguh-sungguh, semua kehidupan dosa, semua kehidupan lama yang adalah sampah rohani, kita akan membuangnya dari kehidupan kita. Kita akan membuangnya dan membiarkan itu hancur. Dan kita akan hidup di dalam kekudusan dan kebenarannya. Salam membuang sampah rohani kita. Tuhan memberkati saudara berlimpah. Amin.